Unleashing Happiness video kedua. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh kita bekerja ketika kita merasa bahagia. Dari bukunya, Simon Sinek mengatakan bahwa ada 4 hormon yang dapat membuat kita bahagia. Yang pertama adalah endorfin atau morfin alami manusia. Endorfin juga disebut sebagai hormon yang menyebabkan kita merasa kenikmatan, merasa enak, merasa senang. Endorfin keluar dengan mudah ketika kita tersenyum saja. Sehingga ketika kita sedang sedih, tersenyumlah. Karena dengan tersenyum, otak kita akan mengeluarkan endorfin, dan dengan endorfin kita bisa merasakan kesenangan. Endorfin juga memampukan kita untuk menahan rasa sakit. Karena endorfin bisa dibilang adalah morfin alaminya manusia. Seorang pelari ketika dia berlari maraton, tubuhnya akan dipenuhi oleh endorfin. Oleh karena itu, ketika seorang pelari memiliki endorfin, dia tidak akan merasakan sakit pada kaki-kakinya. Dia bisa terus melaju. Hormon kedua adalah dopamin. Dopamin adalah hormon yang keluar ketika kita menyelesaikan sesuatu. Contohnya, ketika teman-teman punya sebuah to-do list, tidak perlu hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil aja. Contohnya, ketika bangun pagi, sikat gigi. Ketika saya selesai melakukan itu dan saya coret itu dari list saya akan merasa senang karena saya melakukan sesuatu. Ini adalah hasil dari hormon dopamin. Dopamin juga didapatkan dari hal-hal lain yang ada di luar sana. Contohnya, alkohol, nikotin, berjudi, handphone yang kita pegang. Ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita merasa senang, lalu dopamin itu keluar. Dopamin adalah sebuah hormon yang sangat adiktif. Ketika kita kecanduan dengan dopamin, maka kita akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hal tersebut. Sayangnya, kita bisa tumbuh menjadi dopamin resistance. Oleh karena itu, kita terus mencari hal-hal apa yang dapat membuat kita merasa senang, karena kita perlu menyelesaikan sesuatu. Endorfin dan dopamin adalah kimiawi di dalam tubuh kita yang bersifatnya egois. Karena endorfin dan dopamin itu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Lalu ada 2 hormon lagi yang kita akan pelajari hari ini yang sifatnya tidak egois. Kedua hormon itu adalah serotonin dan oksitosin. Serotonin adalah hormon yang keluar ketika kita merasa bangga, ketika kita merasa pride, atau bahwa karena saya sudah melakukan sesuatu untuk orang lain, makanya saya bangga atas diri saya sendiri. Serotonin juga disebut sebagai hormon kepemimpinan. Serotonin adalah tentang status dan tentang kebanggaan. Karena kita makhluk sosial, maka kita suka sekali dianggap oleh orang lain. Suka sekali merasa bangga dengan diri kita, karena status kita, atau karena hal-hal yang membuat kita senang dan membuat kita bangga. Terkadang kita menipu diri kita sendiri dengan serotonin. Karena serotonin adalah hormon yang membuat kita bangga, ini hubungannya dengan pelajaran kita pertama. Terkadang kita mencari serotonin dengan cara memamerkan kekayaan kita, memamerkan rumah kita, mobil bagus kita, uang kita, pacar kita, ataupun pencapaian kita. Sedangkan serotonin yang didapat dari hal-hal tersebut tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan ketika kita menjadi orang-orang yang mengaktualisasikan diri kita, menggunakan segala potensi kita, dan kita bisa berbangga diri atasnya. Itulah serotonin yang akan bertahan lebih lama daripada hanya sekedar mencari status dan kata-kata baik atau pujian dari orang lain. Hormon yang ketiga adalah oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang paling baik untuk kebahagiaan. Oksitosin muncul ketika kita melakukan sebuah kebaikan bagi orang lain. Oksitosin juga muncul ketika kita membantu orang. Oksitosin bukan hanya bagi diri kita sendiri saja, tetapi dengan menyaksikan hal-hal baik yang orang lain lakukan kepada orang lain, kita juga bisa merasakan oksitosin. Oksitosin juga disebut sebagai hormon cinta. Ketika kita merasakan cinta kepada orang lain, maka kita akan merasa hangat dan merasa tenang, merasa nyaman. Ini semua disebabkan oleh hormon oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang keluar ketika juga kita melakukan hubungan fisik. Contohnya ketika seorang bayi baru lahir dan ibunya memegang bayi itu, maka ibu itu akan mengalami hormon oksitosin yang sangat luar biasa. Dan ini juga terjadi ketika kita berhubungan dengan orang lain. Bukan berhubungan yang seperti itu, tapi contohnya yang simpel adalah dengan menjabat tangan seseorang atau memeluk seseorang. Kita akan merasakan hormon oksitosin. Oleh karena itu, ketika kita bersalaman dengan orang, karena kita juga adalah makhluk sosial, maka kita merasa lebih percaya kepada dia. Karena itu adalah hormon oksitosin yang sedang bekerja di dalam diri kita. Dengan memiliki hormon oksitosin, kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik hati,
lebih abundance, lebih generous, lebih suka memberi. Dengan dipenuhi oksitosin, tubuh kita juga akan merasa lebih senang, karena oksitosin menghilangkan kecanduan. Oksitosin akan membantu menjaga level dopamin kita dengan baik. Oksitosin juga membuat kita lebih sehat, lebih kreatif, dan bahkan lebih tenang. Karena oksitosin juga ternyata menghilangkan hormon kortisol atau hormon stres. Tidak heran mengapa orang-orang yang bahagia akan hidup lebih lama, lebih kreatif, lebih tenang, dan lebih mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ini semua karena hormon oksitosin. Inilah 4 hormon yang diajarkan oleh Simon Sinek di dalam bukunya Why Leaders Eat Last tentang bagaimana membuat seseorang bisa menjadi orang yang lebih bahagia. Pertama adalah endorfin, lalu tentang dopamin, serotonin, dan oksitosin.